Salam berjumpa kembali saya ucapkan kepada mahasiswa saya dimanapun Anda berada. Senang menyapa Anda semua pada mata kuliah Ekonomi Internasional melalui video ini. Saya sangat berharap bahwa Anda semua tetap semangat mengikuti perkuliahan ini meskipun kita kuliah hanya secara daring. Pada pertemuan hari ini kita akan berdiskusi tentang kebijakan ekonomi internasional. Pada materi hari ini kita akan melihat beberapa polisi atau kebijakan yang merupakan proteksi yang diambil oleh negara untuk melindungi sistem perdagangannya dengan negara lain. Misalnya kebijakan tarif dan kebijakan kuota. Lalu bagaimana penjelasan materi selengkapnya? Silakan Anda simak video ini untuk mendapatkan penjelasan lengkap tentang kebijakan ekonomi internasional. Sebelum kita melihat beberapa bentuk kebijakan ekonomi internasional serta dampaknya, maka pertama kita harus paham terlebih dahulu konsep atau definisi dari kebijakan ekonomi internasional itu sendiri. Apa definisinya? Ya, yaitu bahwa kebijakan ekonomi internasional itu adalah segala tindakan yang diambil oleh pemerintah di mana tindakan tersebut bisa mempengaruhi komposisi, arah, dan bentuk perdagangan internasional negaranya. Maka itulah yang disebut dengan kebijakan ekonomi internasional. Lalu kebijakan ekonomi internasional di sini tidak semata-mata hanya mengarah kepada perdagangan saja. Ada kalanya ya kebijakan lain ya yang memang tidak diarahkan untuk perdagangan secara langsung, tetapi bisa mempengaruhi arah perdagangan, maka itu juga tergolong sebagai kebijakan ekonomi internasional. Misalnya kebijakan ekonomi makro ya, kebijakan fiskal dan moneter ya, yang memang tujuannya adalah untuk kestabilan ekonomi makro dalam negeri. Tetapi ya ada kalanya kebijakan tersebut bisa mempengaruhi arah, komposisi, dan bentuk perdagangan negara tersebut dan negara lain. Maka itu juga disebut dengan kebijakan ekonomi internasional. Nah, jadi sebenarnya kebijakan ini diambil ya sifatnya untuk melakukan proteksi, ya proteksi atau perlindungan ya, dalam negeri. Misalnya apa ya? Kalau sebuah negara bisa menghasilkan produk tertentu, katakan produk beras ya, lalu produk beras ini tidak optimal ya, atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Misalnya kebutuhan dalam negeri 1000 ya, mampu dihasilkan ada sebanyak 750, berarti harus diimpor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebanyak 250 ya. Sehingga ya produk impor itu bisa masuk ke dalam negeri. Nah, tetapi kadang-kala ya produk impornya harganya relatif murah. Kalau tidak ada proteksi atau tidak ada kebijakan dari negara, maka produk impor itu bisa saja membanjiri pasar dalam negeri yang akhirnya nanti mempengaruhi harga dalam negeri. Harga beras bisa menurun, jadi bisa berpengaruh kepada produksi dalam negeri lain. Oleh karena itu perlu proteksi dari negara untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Nah, kalau kita sudah paham konsep dari kebijakan ekonomi internasional, maka apa tujuan perlu dilakukan atau diberikan tindakan dalam bentuk proteksi tadi? Tujuannya adalah yang pertama agar memaksimalkan produksi dalam negeri. Jadi kalau saya ambil contoh tadi produksi dalam beras, ketika tidak ada proteksi dalam negeri, ya, maka yang akan terjadi adalah membanjirnya produk impor. Itu bisa berimbas kepada harga turun dan bisa produksi menurun. Jadi jadi itu bisa memaksimalkan produksi dalam negeri melalui proteksi tadi. Yang kedua bisa memperluas lapangan pekerjaan.
Ya, jadi kalau tadi ada peningkatan produksi ya karena ada yang kebijakan ekonomi internasional, tentu bisa menambah lapangan pekerjaan. Dan yang lebih penting adalah melalui proteksi ini untuk menjaga stabilitas nasional. Ya, karena apa? Karena kalau misalnya sebuah negara sangat bergantung dengan negara lain ya pada kondisi tertentu kemudian terdapat gonjang-ganjing misalnya, maka negara yang misalnya negara kita tadi akan bisa mengganggu atau terganggu stabilitas dalam negerinya. Ya, oleh karena itu perlu proteksi ya. Jadi itulah kira-kira tujuannya kenapa perlu proteksi dilakukan atau diambil oleh sebuah negara. Kemudian kalau kita berbicara tentang produk impor ya yang membanjiri dalam negeri, kenapa bisa masuk ya? Karena umumnya produk-produk impor itu ya, kenapa kemudian harus diproteksi tadi ya? Biasanya harga produk impor itu relatif lebih murah, ya, lebih kompetitif atau lebih punya keunggulan komparatif. Jadi produk yang efisien produksinya maka berdampak pada harga yang lebih murah. Nah, produksi yang efisien ini nanti akan bisa menembus pasar internasional. Nah itu. Jadi oleh karena itu maka perlu diberikan pembatasan atau proteksi tadi. Yang kedua, kualitas produk impor itu relatif lebih baik. Ya, mutunya. Kemudian tampilan produknya lebih menarik, pelayanannya yang cukup puas, bahkan pernah jualnya juga sangat terjamin. Nah itulah biasanya gambaran dari produk impor. Ya. Nah jadi kalau tanpa ada proteksi dari negara, maka yang akan terjadi adalah produk dalam negeri tidak mampu bersaing dengan produk dari luar negeri tersebut. Ya, jadi misalnya tadi ya katakanlah produk tekstil ya, pakaian. Jadi kalau pakaian dari luar itu umumnya harganya murah, dalam negeri mahal misalnya begitu, maka konsumen pasti akan memilih produk impor daripada produk dalam negeri. Dampaknya apa? Produsen dalam negeri akan mengalami kerugian, gulung tikar dan bisa mengganggu stabilitas ekonomi makro kita. Nah, itulah kira-kira kenapa perlu dilakukan proteksi atau perlindungan oleh negara ya pada produk-produk impor. Lalu apa saja bentuk kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah untuk melakukan proteksi? Nah, kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah ini bisa dalam bentuk kebijakan tarif atau kebijakan non-tarif. Kebijakan non-tarif ini misalnya kebijakan kuota. Nah, kita lihat dulu apa itu kebijakan tarif. Ya, konsep kebijakan tarif di sini adalah suatu kebijakan yang diambil pemerintah di mana pemerintah mengenakan pajak secara diskriminatif ya terhadap sebuah produk atau komoditi yang melewati sebuah negara. Ya, misalnya produk tekstil ya dari India masuk ke Indonesia ya. Ketika produk India itu masuk ke wilayah pabean Indonesia atau disebut dengan custom area, maka diberikan pajak ya yang bersifat diskriminatif, kira-kira begitu. Misalnya setiap helainya sekian atau sekian nilainya, sekian tarifnya dan sebagainya. Oke, bentuk pengenaan tarif ini adalah bisa dalam bentuk pembebasan bea masuk ya, atau disebut juga dengan tarif rendah. Umumnya ya tarif rendah ini misalnya dari 0 sampai 5%. Ya, itu bisa dikenakan pada komoditas atau komoditi kebutuhan pokok. Ya, karena apa? Ya memang sangat dibutuhkan dalam negara tersebut. Yang kedua adalah tarif sedang, umumnya adalah 5-20% ya. Komoditi setengah jadi misalnya ya, atau komoditi yang belum cukup produksi di dalam negeri. Dan yang ketiga adalah tarif tinggi, umumnya adalah untuk produk-produk barang mewah, biasanya lebih dari 20% tarifnya. Lalu berbicara tentang kebijakan tarif ini, ada beberapa jenisnya ya. Jenis tarif bea masuk yang dibebankan ya terhadap komoditi oleh sebuah negara.
Bentuknya adalah pertama bea ekspor, ya, yaitu adalah bea atau pajak yang dikenakan pada komoditas yang akan dikirim ke negara lain. Ya, jadi tujuannya juga adalah untuk memproteksi ini tadi, misalnya ya pengekspor dari bambu. Kalau bambu adalah komoditi bahan baku produksi turunan dalam negeri, maka ya perlu dilindungi agar tidak diekspor, atau rotan begitu kira-kira dan seterusnya ya. Maka agar tidak diekspor ke luar negeri perlu dibebankan bea ekspor. Yang kedua, bea transito atau transidatis. Artinya apa? Pajak yang dibebankan pada suatu komoditas ya yang melewati suatu batas negara, tetapi komoditas itu tidak masuk ke negara itu sebagai tujuan akhir, hanya melewati saja transit begitu. Ya, misalnya produk dari Singapura ya mau masuk ke Australia, jadi dari Singapura ke Australia tentu harus melewati Indonesia, perairan Indonesia. Berarti bahwa ketika produk-produk misalnya ekspor dari Singapura itu akan masuk ke Australia, maka harus membayar namanya tarif transito atau bea transito, ya, bea yang harus dibayar oleh produk Singapura ya karena melewati batas-batas negara Indonesia. Dan yang ketiga adalah bea impor, yaitu pajak atau bea yang dikenakan pada komoditas yang masuk ke sebuah negara ya, di mana negara tersebut sebagai tujuan akhir. Misalnya tadi katakanlah produk tekstil dari India ya, atau produk otomotif dari Jepang ya, di mana Indonesia sebagai negara tujuannya, maka ketika produk itu masuk ke dalam negeri ya akan dikenakan tarif atau bea impor namanya. Jadi ini 3 bentuk dari tarif atau bea masuk ya. Yang selanjutnya kalau kita lihat apa sih sebenarnya dampak yang akan dimunculkan ya. Jadi setiap kebijakan yang diambil itu pasti akan memunculkan efek domino atau dampak-dampak ya yang akan atau dapat dianalisis seperti apa dampaknya. Oke, bagaimana cara menganalisa dampak dari kebijakan tarif ini ya? Kita ambil sebuah ilustrasi data. Misalkan ada sebuah negara A ya, yang mempunyai fungsi permintaan dalam negeri terhadap produk X disimbol atau dituliskan dalam persamaan QD sama dengan 80 kurang 2P. Dan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan 2P kurang 40. Oke. Lalu kemudian ya, kalau misalnya di negara A itu belum melakukan hubungan dagang dengan negara lain, artinya produksi dalam negeri kebutuhan dalam negeri dipasok oleh produksi dalam negeri ya, maka keseimbangan di negara tersebut dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan keseimbangan pada ekonomi mikro, yaitu bahwa keseimbangan itu dicapai ketika quantity of demand sama dengan quantity of supply. Ya, jadi ketika kita sederhanakan persamaannya ya, maka kita peroleh harga keseimbangan di negara A tanpa atau sebelum perdagangan itu adalah 30, sedangkan quantity yang diminta dan yang ditawarkan adalah sebesar 20. Jadi kalau kita lukiskan menggunakan kurva, kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Bahwa keseimbangan di negara A sebelum adanya perdagangan itu dicapai di titik E pada saat harga P sama dengan PE dan Q sama dengan QE. Ya, jadi ini kondisi keseimbangan sebelum adanya perdagangan. Lalu bagaimana kalau ada perdagangan internasional terjadi? Ya, yaitu tadi kita tahu bahwa harga di negara tersebut adalah harganya sebesar 30, kemudian kuantiti yang diminta adalah 20. Kalau ada hubungan dagang dengan negara lain, artinya bahwa ada produk impor masuk ke dalam negeri, produk X, di mana harga X di pasar internasional itu relatif lebih murah, ya.
Misalnya harganya adalah 25. Ya, kalau di dalam negeri tadi harganya 30, maka produk impor itu harganya 25. Dampaknya apa? Dampaknya akan menurunkan harga dalam negeri dari PE menjadi P1. Ya. Sehingga harga dalam negeri menjadi 25. Apalagi yang terjadi? Karena harganya turun dari PE menjadi P1, maka produsen dalam negeri enggan untuk berproduksi lagi, atau mereka akan menurunkan produksinya. Kalau sebelumnya produksinya sebesar QA, tadi jumlahnya keseimbangan adalah 30, maka dengan adanya produk impor yang masuk yang relatif lebih murah harganya, ya, produsen mengurangi produknya dari QA menjadi Q1. Atau besar dari produksinya sebelumnya 0 QA, sekarang menjadi 0 Q1 setelah ada produk impor masuk ke dalam negeri. Ya. Nah, berapa besar dari penurunan produksi itu ya? Yaitu dapat dihitung dengan rumus tadi ya. Kalau tadi atau formula penawarannya adalah 2P kurang 40, ketika harganya kita turun menjadi 25, tidak lagi 30, maka ya penurunannya itu atau produksinya tidak lagi sebesar 20 tetapi sudah turun menjadi 10 unit. Apalagi yang akan terjadi adalah permintaan dalam negeri itu naik. Ya. Kalau sebelumnya permintaan dalam negeri sebesar QA atau rentangnya 0 QA, ya, maka dengan adanya produk impor yang harganya murah tadi membanjiri pasar dalam negeri, maka menurunkan harga sehingga konsumen cenderung mau berbelanja. Sesuai dengan teori demand ya, harga turun, permintaan naik. Maka permintaannya naik dari QA menjadi Q2. Bergeser permintaan atau terjadi penambahan permintaan. Besarnya berapa? Dapat dihitung dengan menggunakan persamaan fungsi demand tadi. Ya, maka permintaan konsumen dalam negeri terhadap produk X sekarang naik dari 30 menjadi 40. Nah, jadi bahwa apa? Setelah terjadi atau ada produk impor dari luar masuk ke dalam, menurunkan harga, kemudian menurunkan produksi dalam negeri, produksi X, dan menaikkan permintaan konsumen. Lalu apa? Jumlah impornya kalau kita hitung ya, tentu rentang dari Q1 ke Q2. Ya. Atau 0Q1 Q2 kurang dari 0Q1, atau besar yang diimpor itu adalah 30 ya, karena yang dibutuhkan konsumen 40, produsen hanya mampu memproduksi 10 unit pada harga sebesar P1, berarti 30 unit itu diimpor dari luar negeri. Ini adalah tanpa ada tarif, artinya hanya produk itu masuk saja tanpa ada kebijakan tarif. Lalu bagaimana kalau misalnya pemerintah mengenakan tarif? Nah, akan ada dampaknya. Misalnya pemerintah mengenakan tarif 7,5% atas produk yang diimpor, ya, produk X yang diimpor. Dampaknya apa? Yaitu dampaknya harga dalam negeri akan naik. Ya, karena apa? Karena pemerintah mengenakan tarif sebesar 75% dari harga produk, ya, dari jumlah produk yang diimpor tadi ya. Kalau yang diimpor tadi kan 30 ya, tetapi setelah adanya pengenaan tarif ini akan menurunkan juga nanti jumlah impor. Oke. Jadi yang akan terjadi adalah harga naik dari P1 menjadi P2. Ya, naik harganya karena ada tarif yang dikenakan oleh pemerintah, ya, sehingga nilai P2 sekarang tidak lagi, kalau tadi P1 sebesar 30 ya, kemudian PE tadi adalah 30, kemudian P1 turun menjadi 25, sekarang naik lagi karena ada tarif, P2-nya menjadi 27,25. Itu diperoleh dari mana? Ya, dari jumlah input yang diimpor tadi adalah 30 ya. Kalikan dengan harganya ya, atau harga tarifnya, yaitu 7,5% atau 0,075.
Ketemulah harga setelah ada tarif sebesar 27,25. Kemudian setelah naik harga barang X di dalam negeri karena ada tarif, maka jumlah produksi semakin naik. Ya, artinya produsen semakin atau kembali bergairah untuk memproduksi X ya, karena harganya naik. Ya, jadi sesuai teori supply ya, ketika harga naik maka jumlah penawaran akan naik. Ya, naik dari kalau sebelumnya OQ1 sekarang menjadi OQ3. Ya. Oke, jadi berapa besarnya jumlah produksi sekarang adalah 14,5. Sebelumnya hanya 10 setelah ada impor masuk ke dalam negeri tanpa bea. Ya, tadi produksi menurun menjadi 10. Dengan adanya tarif maka produksi lagi bertambah menjadi 14,5. Lalu apalagi yang terjadi? Total permintaan dalam negeri menurun lagi karena harganya naik. Ya, kembali seperti teori demand tadi ya. Maka terjadi penurunan permintaan ya. Kalau sebelum tarif tadi permintaan dalam negeri adalah OQ2, setelah ada tarif maka turun permintaannya karena ada kenaikan harga. Maka permintaannya menjadi OQ4. Berapa besar OQ4? Sebesar 25,5. Sehingga itu juga berdampak kepada jumlah impornya ya. Jadi kalau sebelum tarif tadi yang diimpor sebesar 30 ya, maka sekarang setelah adanya tarif maka jumlah impor berkurang ya, yaitu menjadi 11 unit. Itulah jumlah impor dari produk X setelah adanya pengenaan tarif. Nah, setelah kita tahu bahwa itulah dampak yang dimunculkan ya dari hasil analisis kita tadi, maka kalau kita rangkum ya dampak dari kebijakan tarif ini ya, tarif bea masuk tadi ya, adalah yang pertama terjadinya surplus produsen. Apa maksudnya surplus produsen tadi? Ketika tadi tanpa ada bea tarif masuk, maka produsen hanya mau memproduksi sebesar Q1. Tetapi setelah adanya pengenaan tarif, maka produsen tadi menambah produknya ya menjadi Q3, maka inilah yang disebut dengan surplus produsen itu PRT. Yang kedua adalah pemerintah memperoleh pendapatan. Pendapatan dari mana? Tentu dari bea tarif yang dikenakan untuk setiap produk impor tadi ya. Nah, berapa besar penerimaan pemerintah setelah ada tarif tadi? Adalah TUSR. Kemudian inefisiensi produksi, yaitu apa? Ketika ya terjadi penurunan daya beli masyarakat ya. Yaitu apa? Kalau tadi daya beli masyarakatnya sebesar Q2 ya, dari 0 Q2, sekarang setelah harganya naik, maka turun daya belinya menjadi 0 Q4. Inilah beberapa dampak atau akibat yang dimunculkan dengan adanya tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Oke. Atau kalau kita lihat secara ekonomi makro ya, bahwa pengenaan bea atau tarif impor pada produk-produk yang diimpor itu bisa mempengaruhi perekonomian sebuah negara. Dampaknya kemana? Yang pertama adalah akan menyebabkan kenaikan harga. Ya, tadi kita sudah lihat ya bagaimana analisisnya ketika ada tarif bea masuk, maka harga naik ya dari P1 menjadi P2. Ini disebut dengan price effect. Yang kedua adalah pengaruh pada konsumsi. Karena harganya naik ya, disebabkan oleh karena ada pemungutan atau tarif yang dikenakan pemerintah, maka harganya naik membuat keengganan kepada konsumen atau menurunkan daya beli konsumen ya, sehingga mempengaruhi konsumsi masyarakat. Yang ketiga bisa mempengaruhi tingkat produksi, yaitu apa? Karena harganya naik maka itu bisa memacu keinginan produksi ya dari si konsumen, atau disebut dengan production effect. Yang keempat adalah berpengaruh kepada penerimaan pemerintah ya, dengan adanya
pengenaan tarif ini, maka bisa menambah penerimaan pemerintah. Kemudian bisa berpengaruh kepada redistribusi. Artinya apa? Kalau tadi ketika harganya adalah P1 ya, maka konsumen membeli tadi sebesar Q2. Tetapi setelah itu yang disebutkan surplus produsen, konsumen. Tetapi ketika harganya naik ya, dinaikkan oleh pemerintah karena ada pengenaan tarif tadi ya, maka yang terjadi adalah surplus produsen. Berarti ada redistribusi ya dari konsumen ke produsen. Lalu pengaruh pada acuan tukar, artinya term of trade. Ya, jadi ada pergeseran term of trade dengan adanya pengenaan tarif ya, di mana tadi ya jumlah impor itu akan berkurang, berarti ekspor negara yang sumbernya ya, ekspor negara asalnya itu akan semakin berkurang. Ya, jadi akan menggeser harga atau menggeser kurva term of trade dari negara tujuan maupun negara asalnya. Oke, lalu kalau kita lihat beberapa sistem dalam memungut tarif ini ya, ada yang pertama disebut dengan pemungutan didasarkan pada nilai atau ad valorem tarif. Yaitu apa? Tarif dikenakan pada ya nilai produk tersebut. Jadi kalau misalnya nilai produknya adalah 1 juta ya, ternyata bea masuknya adalah 5%, maka dikalikan dengan nilai produknya ya, nilai produk dengan tarif bea masuknya. Ya, jika demikian cara pengenaannya, maka sistem pemungutan tarifnya disebut dengan dasar nilai atau ad valorem tarif. Sistem yang kedua adalah yaitu ditetapkan melalui jumlah komoditasnya. Artinya bahwa bea masuk itu ditentukan berdasarkan atau dengan nominal tertentu setiap produk yang masuk. Misalnya setiap unit mobil yang masuk maka tarifnya adalah 5 juta ya bea masuknya. Ya begitu. Berarti kalau mekanisme pemungutan tarifnya begitu, maka namanya adalah sistem dasar jumlah komoditas. Dan yang ketiga adalah tarif gabungan atau kombinasi antara ad valorem tarif dan ad specific tarif, disebut dengan komponen. Jadi inilah beberapa sistem dalam pemungutan tarif ya yang berlaku di beberapa negara. Baik, setelah kita paham tentang kebijakan tarif, maka sekarang kita lihat kebijakan yang kedua, yaitu kebijakan kuota. Nah, apa itu kebijakan kuota? Definisinya adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah, di mana pemerintah membatasi jumlah atau kuantitas produk yang akan diimpor. Ya, jadi kalau kebijakan tarif tadi untuk membatasi impor masuk ke dalam negeri dibatasi dengan mengenakan tarif supaya harganya bisa naik, sehingga tentu eksportir dari negara luar ya enggan untuk mengirim barangnya ke negara importir. Nah, kalau kebijakan kuota ini ya, pembatasan ini dilakukan dengan cara atau kebijakannya diambil dengan cara membatasi jumlahnya. Artinya kalau misalnya ya, kebutuhan dalam negeri sebanyak 1000 bisa diproduksi 750, maka pemerintah negara importir memberikan batasan bahwa jumlah yang boleh diimpor itu hanya sebanyak 250 saja, tidak boleh melebihi dari kuota yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kebijakan itu disebut dengan kebijakan kuota. Tentu kebijakan kuota ini akan berdampak kepada negara importir, seperti kebijakan tarif yang kita diskusikan sebelumnya. Nah, seperti apa
yaitu ketika dibatasi kuantitas impornya atau jumlah impor yang boleh masuk, maka akan berdampak kepada kenaikan harga komoditas. Ya, jadi maksudnya adalah kalau misalnya ya ketika belum dibatasi, ya tentu produk itu akan membanjiri pasar dalam negeri negara importir, ya berdampak kepada penurunan harga. Tetapi ketika dibatasi jumlah impornya, kuantitas impornya, maka tentu penawaran di dalam negeri negara importir akan menurun, ya sesuai dengan teori penawaran. Ketika penawarannya turun, maka harganya akan naik. Yang kedua, jumlah konsumsi berkurang. Ini sebagai dampak kenaikan harga. Tentu konsumen akan merespon, ya ketika harga komoditas itu naik, maka konsumen akan merespon dengan penurunan jumlah konsumsinya. Kemudian karena harganya naik, maka respon produsen dalam negeri akan melihat ini hal yang positif, peluang buat mereka, sehingga produsen dalam negeri umumnya merespon dengan giat memproduksi produk tersebut, ya karena produk yang diimpor itu dibatasi oleh negara, ya. Nah, sedangkan kebijakan kuota ini kepada negara eksportir atau pengirim produk, ya ini juga punya dampak. Yang pertama adalah harga komoditas turun di negara eksportir. Karena apa? Karena supply yang semestinya diekspor ke negara importir, tetapi karena di negara importir ada kebijakan pembatasan kuota, supply di negara eksportir semakin banyak, ya sehingga berdampak kepada penurunan harga di negara eksportir. Nah, karena harganya turun, tentu direspon oleh para produsen, ya mereka enggan untuk memproduksi produknya, sehingga karena harganya turun tadi, ya sebagai dampak dari harga yang turun, maka si produsen dalam negeri negara eksportir akan mengurangi produksinya. Lalu tentu di negara eksportir akan merespon penurunan harga di negaranya, ya dengan cara menambah jumlah konsumsinya. Nah, inilah dampak, ya yang dimunculkan ketika kebijakan yang diambil oleh negara importir adalah kebijakan kuota. Bagaimana cara menganalisanya? Tentu sama dengan ketika kita menganalisa secara data atau menggunakan grafik, ya untuk kebijakan tarif yang kita diskusikan sebelumnya. Berbicara tentang kebijakan kuota, maka ada beberapa bentuk kebijakan kuota yang boleh kita perkenalkan pada materi ini. Yang pertama adalah tarif kuota. Apa maksudnya ini? Ya, tarif kuota ini berbeda dengan kebijakan tarif yang kita diskusikan sebelumnya. Perbedaannya adalah bahwa dalam tarif kuota ini, tarif baru dibebankan, ya atau dipajakin produk impor itu apabila jumlah yang diimpor itu melebihi dari kuota yang sudah ditentukan. Nah, berbeda dengan kebijakan tarif, ya. Kalau kebijakan tarif, berapapun produk yang diimpor, ya ketika ada kebijakan tarif, maka ya produk tersebut harus dipajakin. Ya, produk impor itu harus dipajakin atau dikenakan bea. Sedangkan pada tarif kuota, ya produk yang akan dikenakan bea atau pajak itu adalah produk yang telah melewati batas kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua adalah unilateral kuota. Artinya apa? Ini adalah kebijakan kuota di mana negara importir, ya punya kewenangan tersendiri untuk menentukannya. Ya, misalnya kita sebagai negara importir, maka pemerintah Indonesia punya kewenangan untuk menentukan kebijakan kuota produk, ya yang akan masuk ke negaranya. Nah, apabila kebijakan itu diambil
sepihak ya secara absolut oleh negara importir, maka kebijakan itu disebut dengan unilateral quota. Karena ada kalanya nanti ya penetapan kuota itu berdasarkan hasil kerjasama antar dua atau lebih negara ya. Nah, kalau misalnya kebijakan kuota ini diambil oleh dua atau lebih negara, maka kebijakan kuota itu disebut dengan bilateral quota. Yaitu apa? Kebijakan di mana kumula atau kuota itu ditentukan oleh lebih dari satu negara. Lalu jenis kuota impor yang terakhir adalah campuran atau kuota campuran, yaitu kebijakan kuota di mana pembatasan impor ini dilakukan pada produk barang mentah ya, di mana misalnya ada bahan mentah yang industri yang memang dibutuhkan harus diimpor ya, maka karena itu dibutuhkan dalam negeri dan agar juga tidak terlalu mubazir dalam negeri, maka diberikan batasan dalam bentuk kuota campuran. Nah, dengan demikian maka itulah yang disebut dengan kebijakan kuota. Sekarang kita teruskan kebijakan yang lain ya, kebijakan ekonomi internasional yang lain adalah bea ekspor dan subsidi ekspor. Ya, jadi sama seperti kebijakan tarif dan kebijakan kuota yang kita diskusikan barusan ya, yaitu tujuannya adalah untuk memberikan proteksi ya pada produk-produk ya yang diekspor oleh negara eksportir. Kalau yang kita bicarakan tadi adalah bagaimana supaya menghambat produk impor masuk ke dalam negeri. Kalau ini bagaimana memproteksi produk-produk ekspor negara eksportir agar bisa eksis ke luar negeri. Ya, yang pertama bea ekspor. Apa itu bea ekspor? Yaitu tentu pajak ya yang dibebankan ya oleh pemerintah untuk setiap produk yang keluar dari negaranya. Jadi biasanya produk-produk yang diberikan pajak ini atau yang dipajakin ini adalah produk-produk yang memang tidak merupakan basis ekspor negara kita ya. Jadi kalau misalnya produk itu ingin dibatasi oleh negara ya, dibatasi oleh negara untuk diekspor, maka pemerintah mengambil kebijakan dengan memberikan pajak atau bea ekspornya ya, supaya apa, harga produk itu kemudian di luar negeri bisa lebih mahal ya, sedangkan atau tujuannya supaya apa, produk itu tidak disenangi lagi oleh atau menurunkan niat konsumen luar negeri untuk membelinya. Oke, bagaimana dampak dari bea ekspor ini kalau kita analisa secara grafis ya. Misalkan di negara eksportir ya, mula-mula ya, ini harga yang tercipta di pasar adalah PD. Itulah harga di dalam negeri negara eksportir. Sedangkan harga komoditas di luar negeri itu adalah sebesar PW atau price world. Nah, karena harga di luar negeri lebih tinggi daripada harga di dalam negeri, maka ada peluang buat pemerintah untuk mendapatkan penerimaan dengan cara memberikan atau memajak produk yang akan diekspor tersebut. Nah, sehingga setelah pemerintah mengenakan pajak pada produk yang akan diekspor, maka akan menurunkan penerimaan perusahaan eksportir. Karena apa? Ya, kalau misalnya tadi di dalam negeri harga komoditas itu sebesar PD, di mana PD lebih rendah dari harga di luar negeri, maka tentu ada gains of trade yang semestinya diperoleh oleh perusahaan eksportir. Kalau misalnya tidak dibebankan bea ekspor, ya, karena harga lebih tinggi ini. Tetapi ketika pemerintah membebankan bea ekspornya,
yang terjadi adalah ya misalnya biaya ekspor itu sebesar selisih antara harga di luar negeri dengan harga dalam negeri, maka si perusahaan eksportir itu pendapatannya menurun ya, yang mestinya luas dari A, B, C, D ini diperoleh ya karena ada harga lebih tinggi di luar negeri, tetapi ketika pemerintah memajak produk tersebut ya yang akan dikirim sebesar selisih ini ya, maka tidak jadi diperoleh pendapatan itu. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika harganya atau ketika kemudian produk itu dipajak oleh pemerintah ya, maka akan menurunkan niat perusahaan eksportir untuk mengirim produknya ke luar negeri. Kalau sebelum tadi dipajak ya, jumlah ekspornya adalah sebesar Q1 ya, sebesar Q1, tetapi ketika pemerintah kemudian mengenakan pajak pada produk yang akan diekspor ya, maka menurunkan niat negara perusahaan eksportir untuk mengekspor produknya ke luar negeri. Ya, akibatnya adalah turun niatnya atau jumlah ekspornya menjadi Q2. Nah, inilah dampak yang muncul ketika pemerintah mengambil kebijakan dengan membebankan pajak atau bea pada setiap produk yang akan diekspor ke luar negeri. Nah, jadi misalnya ya produk-produk yang umumnya menjadi bahan baku dalam negeri ya seperti rotan ya pernah diambil oleh kebijakan pemerintah ya memberikan pajak ekspor tinggi supaya rotan tidak diekspor ke luar negeri karena rotan harga di luar negeri relatif mahal daripada di dalam negeri. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan industri di dalam negeri maka pemerintah mengambil kebijakan bea ekspor. Nah, sehingga harganya nanti menjadi sama, yaitu harganya lebih mahal ketika ditambah dengan bea ekspor yang dibebankan oleh pemerintah. Yang selanjutnya subsidi sebagai kebalikan dari bea ekspor. Kalau tadi bea ekspor adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah atas produk yang akan diekspor ya, maka kalau subsidi ekspor adalah pembayaran pemerintah ya kepada produk yang akan diekspor ke luar negeri. Jadi kalau bea ekspor ini dibebankan biasanya pada produk-produk yang tidak diinginkan pemerintah untuk diekspor, sedangkan subsidi ekspor ini diberikan pada produk-produk yang didorong oleh pemerintah untuk diekspor, kira-kira begitu. Ya. Nah, kebijakan itu bisa dalam bentuk pembayaran tunai cash langsung ya, misalnya per produk yang akan dikirim dibayarkan sekian misalnya, atau bisa dalam bentuk pemberian keringanan pajak, atau bisa dalam bentuk memberikan bantuan-bantuan lain atau grant lain supaya produk itu bisa gairah untuk diekspor ke luar negeri. Ya, jadi itu yang disebut dengan subsidi ekspor. Nah, bagaimana cara pemerintah memberikan subsidi ekspor ini? Yaitu yang pertama bisa memberi pinjaman kepada perusahaan eksportir dengan biaya yang lebih murah. Ya, tujuannya adalah untuk membuat si perusahaan ekspor ini gairah untuk berproduksi dan mengekspor produknya ke luar negeri. Gitu. Yang kedua adalah membantu membiayai promosi produk ekspor tersebut ke luar negeri. Ya, jadi produk-produk yang supaya produk-produk dalam negeri supaya dikenal oleh pasar internasional, maka pemerintah mengambil andil dengan cara mempromosikan produk itu ke luar negeri. Ya barangkali ya perusahaan eksportir tidak mencukupi atau tidak mampu, tidak sanggup untuk melakukan promosi ke luar negeri, oleh karena itu pemerintah membantunya. Saya produk UMKM ya, supaya bisa eksis ke pasar internasional, maka pemerintah mengambil tindakan atau kebijakan dengan mempromosikan produk tersebut ke luar negeri.
Yang ketiga, pemerintah memberikan keringanan pajak atas komoditas yang akan diekspor. Ya, jadi ini adalah cara-cara pemerintah ya untuk memberikan subsidi ekspor kepada produk-produk ekspor yang akan diekspor ke luar negeri. Nah, jadi sekali lagi ya, tujuannya supaya produk tersebut ya bisa lebih banyak jumlahnya diekspor atau untuk mendorong ekspor produk tersebut ke luar negeri. Sedangkan kebijakan biaya ekspor itu diambil ketika produk yang akan diekspor itu dibatasi untuk dikirim ke luar negeri. Baik, jadi ketika kita berbicara tentang kebijakan, ada satu kebijakan yang mungkin cukup menjadi polemik dalam hubungan perdagangan antar negara, yaitu kebijakan dumping. Nah, sebelum kita melihat seperti apa, kita lihat konsepnya apa sih yang disebut dengan dumping. Konsep dumping adalah suatu kebijakan yang diambil oleh suatu negara eksportir ya dengan memberikan diskriminasi harga. Ya, dalam bentuk apa? Yaitu harga di dalam negeri eksportir itu produknya lebih mahal jika dibandingkan kalau diekspor ke luar negeri. Nah, jadi kebijakan dumping ini itu umumnya diambil oleh negara-negara eksportir tujuannya untuk menguasai dulu ya, untuk menguasai pasar internasional. Ya, jadi harga produk itu bisa murah ya karena pembayaran atau penggunaan kebijakan subsidi ekspor tadi. Ya, jadi ketika pemerintah memberikan subsidi ekspor kepada perusahaan eksportir, maka produk yang akan diekspor itu akan jauh lebih murah jika dibandingkan kalau dijual di dalam negeri. Jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan pasar ya. Jadi kalau sudah kemudian dia bisa menguasai pasar, maka negara-negara yang mengambil kebijakan dumping ini ya bisa melakukan sesuka hati yang akan mendapatkan banyak gains of trade, bisa mengalahkan negara-negara lain. Ya. Nah, jadi itulah yang disebut dumping ya, yaitu kebijakan yang diambil oleh negara eksportir di mana di dalam negeri harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan harga produk itu yang diekspor ke luar negeri. Nah, kenapa nanti bisa murah? Karena itu tadi ya, pemberian subsidi oleh pemerintah atas produk-produk yang akan diekspor ke luar negeri. Dumping ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah persistent dumping, yaitu dumping secara terus-menerus. Ya. Jadi bisa jadi produk itu adalah produk andalan negara itu ya, sehingga untuk bisa akses ke pasar internasional, maka pemerintah memberikan subsidi secara terus-menerus untuk produk tersebut. Supaya apa? Supaya produk itu bisa meluas ya, bisa menguasai pasar internasional. Yang kedua, predatory dumping. Ya, jadi suatu kebijakan dumping di mana sifatnya itu memangsa. Memangsa artinya apa? Mengalahkan produk yang serupa dari negara-negara lain. Ya, contoh ya produk tekstil ya, maka supaya produk tekstil itu contoh ya bisa mengalahkan produk tekstil dari negara lain ya, maka pemerintah negara eksportir itu yang menggunakan kebijakan dumping itu ya mencoba memberikan harga yang lebih murah ya supaya bisa dikuasai bisa disukai dulu oleh pasar ya. Setelah dikuasai pasar baru kemudian dia bisa mengambil keuntungan yang lebih banyak di situ. Nah, jadi itu salah satu kebijakan dumping yang kedua. Yang ketiga adalah sporadic dumping, yaitu kebijakan dumping yang tidak setiap saat tetapi dia secara berkala atau secara sporadis. Ya, misalnya pada musim-musim tertentu ya, maka pemerintah memberikan kebijakan dumping. Ya, bisa jadi karena
untuk mendorong ekspornya saja ya, mendorong ekspor ya, karena ekspor impor nanti kan berdampak kepada cadangan devisa. Supaya cadangan devisa ini bisa diamankan, maka ekspor didorong ya. Supaya ekspor ini bisa meningkat, maka pemerintah bisa memberikan subsidi sebagai stimulus kepada perusahaan-perusahaan eksportir ya. Nah, kalau itu diberikan secara sporadik atau secara berkala, tidak secara terus-menerus, maka itu namanya adalah sporadik dumping. Nah, inilah 3 jenis dumping ya. Yang paling ditakutkan itu adalah yaitu predatory dumping itu ya. Jadi ini memang kebijakan dumping itu kebijakan yang sangat ditentang oleh pasar bebas ya karena bisa merugikan ya negara-negara lain yang memang bisa juga memproduksi produk yang serupa. Oke, jadi kalau dumping tadi adalah kebijakan di mana harga di dalam negeri lebih mahal, sedangkan di luar negeri atau produk yang diekspor itu lebih murah. Kebalikannya adalah retaliasi. Ya, jadi apa itu retaliasi? Ya, retaliasi inilah kebijakan pemerintah negara importir ya atau negara tujuan, yaitu dengan cara membalas kebijakan dumping dari negara eksportir. Dengan cara bagaimana? Negara importir ini membebani biaya masuk pada produk komoditi yang akan masuk ke negaranya. Ya. Berarti kalau kita tadi sudah belajar tentang kebijakan tarif dan kuota, ya, serta subsidi ekspor, maka kebijakan tarif dan kuota itu merupakan kebijakan retaliasi. Sebaliknya, subsidi ekspor adalah masuk kepada kebijakan dumping. Ya. Nah, jadi pada hal-hal tertentu bisa juga dikatakan bahwa retaliasi adalah merupakan anti dumping ya, supaya melawan kebijakan yang diambil oleh negara eksportir begitu ya. Jadi itu kebijakan anti dumping atau retaliasi sebagai kebijakan yang diambil oleh negara importir ya, supaya produk itu ketika masuk ke dalam negeri tidak murah ya untuk mengalahkan produk di dalam negeri, maka negara tujuan atau negara importir bisa menetapkan biaya masuk atas produk dari negara eksportir yang menggunakan kebijakan dumping gitu. Nah, jadi sebenarnya dalam sistem perdagangan internasional itu ya ini yang sering kita temui ya, yaitu peperangan perdagangan antar satu negara dan negara lain. Oke, jadi setelah kita melihat beberapa proteksi ya mulai dari kebijakan tarif, kuota, kemudian biaya ekspor, kemudian subsidi ekspor ya, lalu ada dumping dan retaliasi, maka ada beberapa bentuk proteksi yang lain yang sebenarnya tidak mengarah kepada harga produk, tetapi lebih kepada berbagai polisi-polisi lain yang non-harga. Nah, seperti apa itu? Misalnya adalah pembatasan ekspor secara sukarela atau voluntary export arrangements. Apa maksudnya ini? Ya, kalau misalnya negara tujuan atau negara importir tidak menginginkan lagi produk itu atau hanya menginginkan sebagian produk itu masuk ke negaranya, maka negara importir boleh menyampaikan keinginannya dengan cara menyampaikan pembatasan ekspor secara sukarela dari negara eksportir. Artinya meminta negara eksportir untuk membatasi produknya dikirim ke negara importir. Ya, itu adalah suatu kebijakan yang bisa diambil oleh negara importir ya, agar produk ekspor atau produk-produk yang masuk ke negaranya tidak membanjiri pasar domestiknya. Yang kedua, berbagai bentuk ketentuan teknis, administratif, ya kan, yang bisa menghambat perdagangan. Ya,
Misalnya kalau untuk supaya produk itu bisa masuk ke dalam negeri, maka harus mengurus izin ini, izin itu, izin ini, dan seterusnya. Ya, itu juga merupakan salah satu proteksi atau salah satu penghambat dalam perdagangan. Ya, tetapi dia tidak bersifat harga, ya, tidak langsung mempengaruhi harga, tetapi ya bisa menghambat proses kegiatan ekspor dan impor. Kemudian peraturan karantina, barangkali ada produk-produk yang diwaspadai bisa membawa virus ya ke negara tujuan, maka sebelum masuk ke pasar negara tujuan maka produk tersebut harus dikarantina terlebih dahulu, ya, dicek, ya, diperiksa apakah tidak membawa virus dan lain sebagainya, apakah tidak berbahaya kepada kesehatan, apakah tidak mengandung zat-zat kimia yang bisa mengganggu kesehatan penduduk negara importir dan lain sebagainya. Kemudian keamanan pangan, ya, jadi ini bisa diambil oleh negara-negara, terutama negara industri, ya, untuk keamanan ketahanan pangannya, maka bisa dia mengambil kebijakan, ya, misalnya untuk menghentikan produk-produk ekspor produk yang memang dibutuhkan di dalam negerinya, ya, terutama produk-produk pangan, ya. Jadi kalau tidak diambil ini kebijakan, bisa jadi ya di negara ekspor itu akan terjadi keretanan pangan atau kekurangan pangan. Lalu isu yang kelima adalah masalah lingkungan, ya. Pembatasan ekspor produk tertentu ya bisa karena masalah lingkungan. Ya, misalnya produk yang dari hasil bumi, ya. Misalnya minyak bumi dan lain sebagainya, ya. Ketika kita bercerita soal masalah lingkungan, maka ini juga bisa menjadi satu isu yang menarik untuk didiskusikan, ya, sebagai salah satu cara untuk memproteksi produk itu agar tidak diekspor ke luar negeri, batu bara misalnya, karena produk tersebut kan bisa merusak lingkungan, ya. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu isu penghambat proses perdagangan antar negara. Lalu masalah moral dan agama, ini juga menjadi isu yang bisa menghambat atau memproteksi perdagangan antar negara. Ya, misalnya kalau kita lihat ya di India itu ya negara yang bisa atau karena keyakinan di agama mereka bahwa sapi adalah produk atau hewan yang dimuliakan, ya, yang disucikan, sehingga mereka tidak bisa makan sapi. Tetapi berarti bahwa produk-produk impor atau ya ekspor sapi dari negara eksportir tidak akan bisa masuk ke negara India karena memang mereka tidak mengkonsumsi itu. Atau misalnya isu soal produk halal dan lain sebagainya. Nah, inilah beberapa ya bentuk-bentuk proteksi yang lain yang sebenarnya tidak berdampak langsung kepada harga, ya, tetapi bisa menghambat proses perdagangan antar negara. Nah, jadi inilah yang disebut dengan kebijakan ekonomi internasional, ya, mulai dari kebijakan tarif, kebijakan kuota, kemudian biaya ekspor, subsidi ekspor, dan lain sebagainya. Oke, jadi saya pikir materi kita sampai pada pembahasan tentang bentuk proteksi lain ini, ya. Jikalau ada hal yang ingin mau didiskusikan, silahkan nanti Anda tanyakan melalui ruang diskusi. Terima kasih, semoga bermanfaat.